Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa kabar? Kami harapkan kita semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun dan tetap bahagia. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari Kamis ini, dan sebelum kita mulainya, ada baiknya lah kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, hari Kamis ini yang merupakan tanggal 14 Maret 2024, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Psalmen 121 ayatnya yang keempat atau Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya dalam dua bahasa, dalam bahasa Batak dan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Idama dak olo nok mata jaladang olo modum yang gosi jaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kata tidur dan menjaga merupakan dua hal yang sangat berdekatan. Ketika kita menidurkan, berarti kita juga menjaganya. Dan biasanya kalau kita tidur, berarti kita mau memberikan posisi agar tubuh kita beristirahat. Dan ketika kita terjaga pun, di dalam tidur kita menginginkan bahwa tidur kita ini dalam keadaan nyenyak. Dan sampai waktu yang ditentukan, kalau menurut kesehatan itu sekitar 8 jam sehari. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam tidur dan terjaga di dalam tidur, ini akan membawa semangat yang hidup untuk melakukan aktivitas bagi manusia. Tetapi bagaimana bila Tuhan kita terjaga dan tidak tertidur? Apakah dia akan sama seperti kita atau seperti apa? Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, Mazmur 121 merupakan nyanyian yang biasanya dinyanyikan ketika akan menaiki tangga rumah Tuhan. Nyanyian ini meneguhkan, memberikan pengharapan bahwa Tuhan di atas segala-galanya, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong, dan hanya Tuhan yang satu-satunya mampu memberikan waktunya, semua waktunya, semua hidupnya, bahkan dia menjaga kita sebanyak waktu yang ada di dunia. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, bukankah kita harus tidur? Itu bagi kita, tetapi bagi dia tetap menjadi penjaga dan dia tidak terlelap di dalam tidurnya. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan kita itu ada, Tuhan kita itu melihat, Tuhan kita itu memahami, Tuhan kita itu merasakan apa yang kita rasakan. Kita bisa saja terluka di hari dan di waktu yang tidak dapat ditentukan. Tetapi Tuhan kita itu hidup dan dia selalu terjaga, bahkan tidak tidur, agar kita, para umat kesayangannya, mampu dilihat, mampu dikontrol secara baik. Sehingga dalam suka dan senang, Tuhan datang dan Tuhan melihat apa yang sedang kita lakukan. Ini juga lah yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa dia adalah penjaga satu-satunya yang ada dan berkuasa, bahkan waktunya tidak terbatas. Kalau keluarga, ada batas waktu yang dia berikan kepada kita. Begitu juga dengan teman atau sahabat, ada waktu yang mereka akan sediakan bagi kita. Tetapi Tuhan tidak memiliki waktu yang bisa kita batasi, tetapi dia adalah memiliki waktu yang tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja ketika kita membutuhkan, dia ada. Hari ini pun dia ada. Di detik nanti pun dia ada. Di detik menit pun dia ada. Dia ada di dalam setiap waktu. Dia ada di dalam setiap musim. Dan dia selalu melihat kita. Di dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Di dalam setiap pergumulan kita. Bahkan di dalam setiap perkara yang boleh menghampiri kita sampai hari ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus yakini bahwa ketika kita berduka hari ini, ada Tuhan yang melihat kita. Ketika kita dalam kesakitan pun hari ini, kita harus memahami bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Bahkan ketika kita di dalam keadaan senang sekalipun, ada Tuhan yang selalu memberikan waktunya kepada kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari lihat kehadiran Allah di dalam kehidupanmu. Mari undang Allah di dalam pikiranmu, bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan ada di dalam setiap yang kau rasakan. Bahkan Tuhan ada di dalam waktu tidurmu sekalipun. Sehingga melalui firman Tuhan, kita mau menyatakan hanya Dialah satu-satunya yang menemani kita seumur hidup tanpa jangka waktu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk segala kasih karuniamu kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kau berikan. Kiranya yang kami rasakan saat ini Tuhan, berkenan di hadapanmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari ini. Temani kami Tuhan, tolong kami. Bahkan ketika kami melalui berbagai macam rintangan dan hambatan, Engkau akan menguatkan kami, menguatkan iman kami, menguatkan tubuh kami, agar kami melihat bahwa di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap pergumulan, Tuhan menginginkan kami tetap setia, dan kami belajar untuk semakin lebih baik dari hari ke hari. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.